Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Mariana. Saya siswi kelas 11 SMA LPM Lembut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebaran syiar Islam di negeri Melayu Jambi. Pada pertengahan abad Hijriyah, bangsa Arab Selatan berbondong-bondong menjejakkan kakinya di bumi Nusantara. Dunia perdagangan menghantarkan para saudagar bangsa Arab untuk mensiarkan agama Islam, pertama di Perlak hingga tersiar sampai ke pelosok negeri Aceh pada abad ke-7 Masehi. Perkembangan Islam semakin berpesat dan kemudian hingga tersiar sampai ke Sumatera Utara dan juga hingga menyusuri pantai barat Pulau Sumatera pada abad ke-12 Masehi. Ketika agama Islam berkembang pesat di tanah Melayu, perkembangan agama Islam berpusat di Pasai pada abad ke-13 Masehi. Salah seorang keturunan bangsa Arab bernama Ahmad Salim menjejakkan kakinya di Kerajaan Melayu Jambi, Ujung Jabung, sebagai patronase Putri Selaras Pinang Masa untuk menjalankan tugas menyebarkan agama Islam. Pertemuan Ahmad Salim dengan Putri Selaras Pinang Masa menjadi titik awal masuknya agama Islam di Kerajaan Melayu Jambi, Ujung Jabung. Atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Ahmad Salim mengislamkan Putri Selaras Pinang Masa dan juga menikahinya hingga dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama yaitu adalah Rangkayo Pinyai, yang kedua adalah Rangkayo Hitam, yang ketiga adalah Rangkayo Pedataran, dan yang keempat adalah Rangkayo Gemuk. Ahmad Salim menghancurkan semua patung berhala pengujian umat Hindu yang ada di pulau itu hingga Ahmad Salim diberi gelar Datuk Paduka Berhala. Ketika Putri Selaras Pinang Masa dan Datuk Paduka Berhala memasuki usia tua, mereka lebih banyak membekali putra-putrinya dengan ilmu syariat Islam seperti ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. Pada tahun 1480, Putri Selaras Pinang Masa turun tahta dan secara bergantian tampuh kerajaan Melayu Jambi diserahkan kepada putra sulungnya yaitu Rangkayo Pinyai. Kemudian Rangkayo Hitam melanjutkan tahta kerajaan tersebut dimulai pada tahun 1500 sampai 1515 Masehi. Dimulai dari mengislamkan saudara sepupu dari keturunan ibunya Pagaruyung yang dinobatkan sebagai yang pertama adalah Sunan Muaro Pijoan, yang kedua adalah Sunan Kembang Seri, dan yang ketiga adalah Sunan Pulau Johor. Nah, orang kaya hitamlah yang mengislamkan rakyat negeri Jambi. Di bawah pemimpinannya, Rangkayo Hitam yang tegas, adil, dan bertanggung jawab. Ia berhasil meletakkan ajaran Islam di dasar pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi yang dikenal dengan istilah atau pepatah ataupun juga kiasan yang berbunyi adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah, yang dilandaskan oleh Al-Quran dan hadis. Untuk menegakkan syariat Islam di tanah Melayu Jambi, Rangkayo Hitam menghentikan upeti, pajak, dan kalong yang dikirim ke Kerajaan Mataram. Ketika memasuki usia tuanya, tampuh Kerajaan Melayu Jambi diserahkan kepada putranya yaitu Pangeran Rantau Kapas pada tahun 1515 Masehi yang berkedudukan di Muaro Tembesi. Kemudian pada tahun 1616 Masehi berdirilah pemerintahan Islam pertama di Melayu Jambi yang didirikan atau dipimpin oleh Sultan Abdul Qohar. Sultan Abdul Qohar melakukan perdagangan lada di Jambi dan melibatkan para sultan dan juga para ulama. Pemerintahan Kesultanan Sultan Abdul Qohar
berakhir pada tahun 1643 Masehi. Kemudian pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi diserahkan kepada Sultan Culeh Ingo Logo Rajo Batu pada tahun 1700 Masehi. Seorang keturunan Tionghoa Muslim bernama Sintai melakukan kerjasama perdagangan dengan para sultan. Kemudian salah satu sultan tertarik dengan keberadaan Sintai sehingga diangkat dan dijadikan sebagai menantu. Sintai diberi gelar Datuk Sintai. Kemudian dari pernikahannya, Sintai dikaruniai seorang putri yang diberi nama Siti Fatimah dengan panggilan kecilnya Siin dengan gelar Nyai Resek. VOC Belanda ingin menguasai perdagangan Kesultanan Melayu Jambi. Politik adu domba yang VOC terapkan dijalankan merambah hingga ke Keraton Kesultanan Melayu Jambi dan mengakibatkan suasana semakin tidak kondusif dan akhirnya hubungan antara para sultan semakin meruncing. Hal ini menyebabkan Datuk Sintai memutuskan untuk meninggalkan istana Kesultanan Melayu Jambi bersama keluarganya untuk pindah ke Kampung Pucung Seberang Jambi. Kemudian Datuk Sintai menetap di Kampung Pucung Seberang Jambi. Di sana beliau lebih banyak melakukan aktivitas berdakwah, menyusuri anak-anak sungai dengan menggunakan cukung atau perahu kecil. Kemudian bertatap muka dengan para masyarakat di sana, berdakwah, menyampaikan apapun yang tentang ajaran Islam. Kemudian salah satu ciri khas dari Datuk Sintai itu adalah suka sekali membagikan kopiah putih dan juga kain putih khas Cina kepada masyarakat yang ditemuinya. Pada tahun 1743 Masehi, Kampung Pacingan atau yang tadi dikenal dengan Kampung Pucung Seberang Jambi yang tadi dijadikan tempat untuk bermukim oleh Datuk Sintai, kedatangan seorang ulama yang bernama Salafus Solihin Said Al-Hambah hingga ke Keraton Kesultanan Melayu Jambi dan mengakibatkan suasana semakin tidak kondusif dan akhirnya hubungan antara para sultan semakin meruncing. Hal ini menyebabkan Datuk Sintai memutuskan untuk meninggalkan istana Kesultanan Melayu Jambi bersama keluarganya untuk pindah ke Kampung Pucung Seberang Jambi. Kemudian Datuk Sintai menetap di Kampung Pucung Seberang Jambi. Di sana beliau lebih banyak melakukan aktivitas berdakwah, menyusuri anak-anak sungai dengan menggunakan cukung atau perahu kecil. Kemudian bertatap muka dengan para masyarakat di sana, berdakwah, menyampaikan apapun yang tentang ajaran Islam. Kemudian salah satu ciri khas dari Datuk Sintai itu adalah suka sekali membagikan kopiah putih dan juga kain putih khas Cina kepada masyarakat yang ditemuinya. Pada tahun 1743 Masehi, Kampung Pacingan atau yang tadi dikenal dengan Kampung Pucung Seberang Jambi yang tadi dijadikan tempat untuk bermukim oleh Datuk Sintai, kedatangan seorang ulama yang bernama Salafus Solihin Said Al-Habib Hussein bin Ahmad Barakbah dari kota Trim Hadramaut, Yaman untuk mengajarkan dan melanjutkan dakwahnya, mengajarkan ilmu tajwid Al-Quran, kemudian tauhid dengan ajaran sifat 20, kemudian ilmu usul fikih, kemudian ilmu tasawuf, dan ihsanul karim atau akhlak. Kagum dengan penguasaan ilmunya dan perilakunya yang sopan, Datuk Sintai tertarik untuk menikahkan Hussein Barakbah dengan putrinya yaitu Siti Fatimah. Kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang putra yang diberi nama Said Qasim Barakbah. Kemudian setelah menamatkan pengajian dengan Hussein Barakbah, para murid sudah mulai beranjak tua dan mereka mulai menurunkan ilmu yang mereka peroleh kepada anak mereka masing-masing. Akhir dari perjalanan dakwah, para murid Hussein Barakbah mulai wafat satu persatu. Langgar Putih Kampung Tengah yang dibangun oleh Khatib bin Mas'ud pada tahun 1865 Masehi digunakan oleh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf untuk menjadi tempat pengajian. Diadakannya pengajian pertama kali untuk
atau dalam rangka melanjutkan syiar agama Islam. Murid yang belajar dengan Abdul Majid diantaranya adalah anak kandungnya sendiri, yaitu adalah Abdullah Apandi Burhanuddin, dan juga Sultan Taha yang saat itu memegang tampuk kerajaan Melayu Jambi menggantikan ayahandanya, yaitu Sultan Nazaruddin. Selain menjadi guru agama, Abdul Majid merupakan penasehat Kesultanan Melayu Jambi. Di bawah kepemimpinan Sultan Taha Saifuddin, Sultan Taha membatalkan perjanjian dagang Sultan Nazaruddin dengan VOC Belanda. Tahun 1904 Masehi, dikabarkan Sultan Taha wafat ditembak Belanda pada serangan dini hari. Setelah menamatkan pelajarannya, Abdul Majid mengajar di Mekah, Madinah, Turki, dan Baghdad. Setelah 4 tahun kemudian, Abdul Majid memanggil muridnya untuk belajar di Madrasah Salatiyah Mekah. Di antara muridnya yang berangkat yaitu adalah Ibrahim Abdul Majid, kemudian ada Kemas Muhammad Soleh, kemudian yang ketiga ada Abdul Somad Ibrahim, kemudian yang keempat adalah Kemas Soleh Muhammad. Kemudian disusul oleh Utsman bin Haji Ali dan disusul oleh Syahid Alwi bin Ahmad Shihab. Mereka menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1331 Hijriah atau pada tahun 1912 Masehi. Kemudian mereka pulang menuju Jambi untuk menjalankan amanah dari Guru Majid untuk mendirikan atau merintis pendidikan Islam di negeri Jambi. Kemudian mereka mengadakan musyawarah pada hari Rabu bulan Syawal tahun 1912 Masehi. Tercapailah kesepakatan untuk membangun tempat belajar, yaitu mendirikan 3 unit rumah kutat dan 1 madrasah. Pendidikan Islam di negeri Jambi berada di bawah panji kerukunan Samaratul Insan untuk mencetak para ulama-ulama yang berkualitas. Kerukunan Samaratul Insan didirikan oleh para alumni Al-Madrasah Salatiyah Mekah. Rumah Kutat Al-Jauharain didirikan oleh Tuan Guru Haji Usman Ali. Kemudian Rumah Kutat Saadatul Daren didirikan oleh Kiai Haji Ahmad bin Abdul Syakur. Kemudian ada Rumah Kutat Nurul Islam didirikan oleh Tuan Guru Haji Kamas Muhammad Soleh bin Haji Kamas Muhammad Yasir. Dan Madrasah Nurul Iman didirikan oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Abdul Majid. Perkembangannya begitu pesat. Pada tahun 1950 Masehi, Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim mengembangkan pembaharuan di bidang pendidikan Islam, yaitu dengan mengubah metode pendidikan Islam secara seimbang antara kebutuhan ukrawiyah dengan kepentingan duniawiyah. Kemudian Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim mendirikan Madrasah As'ad di Olak Kemang yang kini dipimpin oleh Guru Haji Muhammad Najmi Abdul Qadir. Demikianlah mengenai pembahasan penyebaran syiar Islam di negeri Melayu Jambi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, dan saya sebagai sang pelajar yang masih dalam tahap pembelajaran. Di sini saya ingin mengasih atau memberikan kata-kata motivasi sedikit untuk para pelajar teman-teman di seluruh Indonesia. Tetap semangat meskipun kita hanya melakukan pembelajaran dan melaksanakan tugas-tugas kita hanya secara online. Semoga kita tetap kuat dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.